Pernah nggak Faisal coba di kalkulatornya handphone 5 tambah 5 kali 3 pasti dapatnya 20. Coba lihat. Sahabat Bang Bajikit ini lagi sharing dengan Bang Faisal tentang KineMaster. Itu udah terlalu tinggi kali itu, nggak bisa lah untuk menggapai itu kan KineMaster gratis. Mood dia nggak ada watermark. Tapi gratis ya. Jadi disinilah keakraban antara Bajikit dengan rekan-rekan atau kawan-kawan yang lain. Oh ya teman-teman, mohon untuk dukungan channelnya Hunting Bus Official. Like, comment, subscribe ini orang. Nanti siapa dia kita akan coba bincang-bincang sedikit ya. Aduh, salah satu konten kreator melainkan pencinta mania dan juga konten kreator YouTube. Luar biasa. Luar biasa. Pokoknya ini salah satu yang dibilang sampai amat juga sih. Tapi sayangnya dia pemalu. Iya. Merasa dirinya nggak ada apa-apanya. Padahal ini luar biasa loh Bang. Padahal dia kadang merendah aja. Ketemu sama aku pun seolah-olah dan seakan-akan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bang Dul Tejebus sejangkau siar dimanapun berada. Hari ini dapat habis sholat isya. Posisi kita masih di daerah kantin ALS. Nanti kita ini kalau ada video ini jadi tambah panjang ini apa ini? Durasi untuk duduk-duduk. Ya, bisa lah kita memesan apa ini? Ya. Sana dulu entah apa? Indomie apa? Enggak, gua. Jadi ala sendiri yang makan janganlah. Abang aja yang makan. Oh, nggak bisa. Harus sama. Ya ngapain abang di sini? Pulang aja. Assalamualaikum. Salam. Apa itu sama kita? Enggak. Kongsi kalau nggak mau berdua. Kalau yang bayar tenang aja. Inilah kadang-kadang. Telurnya mata sapi dah dong. Matanya Faisal, aku mau nanya. Apa itu Bang? Kita kenalan dulu sama Faisal nih. Faisal ini setahu saya kan awalnya adalah mania ALS. Awal mula dari mania ALS itu bagaimana? Awal mulanya saya dari sebuah game. Nah, game apa ini? Game yaitu namanya Busit, Bus Simulator Indonesia. Jadi, seru nih. Jadi kira-kira kalau gejala-gejala seperti yang itu gara-gara lapar. Terus dari game Bus Simulator Indonesia. Dari situlah saya mulai tertariknya game Busit yang itu ALS. Dari mulai ALS itulah saya mulai tertarik untuk mengenal dunia bus yang real. Jadi mulailah saya tertarik di sini membuat konten. Sebelum konten dulu, ini sebelum konten. Jadi mania ALS ini dulu. Ini kan konten udah jauh kali. Iya. Manianya dulu. Kita bahas manianya dulu. Kenapa jadi mania ini kan istilahnya kalau menurut saya sih, kalau salah mohon diluruskan. Mania ini kan adalah pecinta yang tanpa jasa. Ya kan? Jadi apapun ceritanya dia tetap sayang dengan yang dimaniakannya. Umpama seperti mania ALS atau mania Haryanto, apapun tentang
bus ALS walaupun jelek apa dibilang orang, dia tetap sayang. Nah, di situ kenapa lari bisa jadi mania itu yang. Gimana ya Bang ya? Sini saya nggak bisa berkata apa-apa lah. Ya, saya tertarik aja untuk membuat konten tentang dunia bus. Ya, nggak di saya saja saya buat konten, di bus lain juga saya buat. Ya, saya cinta bus juga ya. Jadi kenapa harus bus? Kenapa nggak truk? Kenapa nggak mobil pribadi? Kenapa nggak motor? Kenapa nggak ke pesawat? Kenapa harus bus jadi pilihan? Ya, karena itulah saya tertariknya Bang di dunia berbus. Apa sih menariknya di mata Bang Faisal bus ini? Ya, saya Kan kalau logika orang yang nggak ngerti tentang bus, cuman satu buah kotak yang berjalan yang di dalamnya ada orang, malam jalannya kadang siang malam berhari-hari, kan cuman itu aja. Jadi menariknya situ apa kalau menurut Faisal sendiri? Menurut saya enak aja dilihat kalau lihat bus itu jalan ataupun parkir. Dan apanya gimana ya Bang ya? Pokoknya saya tertarik aja lah di dunia bus ini. Tertarik gitu aja gitu. Iya. Apanya yang tarikan itu apa gitu? Tambah tajam ini. Satu jawaban bisa menimbulkan pertanyaan berikutnya ini. Gimana ya Bang tertarikannya? Kalau nggak bisa jawabnya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita ini kan bicara serius tapi santai. Nggak usah dikonsep kali, apa adanya aja. Kalau soal ketertarikannya saya belum bisa jawab lah Bang. Nah, terus seperti kemarin mungkin kan secara tidak langsung awal mula dari Mas Rian datang ke Kota Medan yang menentukan pilihan. Nah, ALS dia pulang ke tempatnya ke Jawa sana dengan pilihan dia ALS, sementara kalau dibilang dana dia bukan nggak ada, kenapa dia nggak ada pesawat. Terus sampai di sana juga mania Haryanto sendiri juga kan sangat luar biasa antusiasnya dengan ALS ini, dan juga kemarin untuk Haryanto sendiri telah mengadakan family catering yang ke-12 di daerah Jawa, tepatnya di Parangtritis itu kalau tidak salah. Jadi umpama dari Faisal sendirilah, mungkin memposisikan Faisal sendiri dari mania kental ALS, apalah yang bisa disebutkan untuk Haryanto CS yang telah mengadakan family catering di Parangtritis kemarin yang ke-12. Mana Bang ya, saya pun masih apa namanya, masih kurang apa nih Bang ya. Yang menurut saya sih dari pihak ALS sama Pak Haryanto Terus ya sejauh ini dengan Mas Rian datang ke Sumatera, melihat sekitar Sumatera lah. Jadi kira-kira Bang Nul, kalau seorang konten kreator kayak gini, menurut Bang Nul gimana? Kalau aku luar biasa. Kalau menurutku begini, dia sebenarnya bukan nggak mau ngomong, bukan lagi nggak mood bicara. Dalam yang mulut dia, yang mau keluar itu sekaligus 4, tempat keluarnya cuma 1. Jadi semua berjejer untuk mau keluar, akhirnya diam. Enggak, sebenarnya bukan gitu Bang. Aku bisa menebak. Mungkin karena dia takut salah berbicara. Apakah seperti itu? Iya Bang. Takut salah bicara, jadi efeknya ke belakang, akhirnya A, sementara tujuan kita U. Jadi AU. Mungkin seperti itu. Iya Bang. Mungkin kita lempar sedikit ke Bajikit. Bajikit, setahu Bajikit sendiri sosok Faisal ini gimana? Kalau setahu saya sih ini tentang setahu apa
Tahu lah, jangan tempe. Tempe terlalu keras, tahu aja kan lembek. Jadi kalau untuk Bang Faisal ini Bang, dia orangnya luar biasa kalau untuk kedekatan seorang pertemanan. Sangat luar biasa. Luar biasanya? Luar biasanya istilahnya, walaupun kita berada di posisi paling jauh, yang ini kan karena kedekatan ini kan, dia mau itu menyapa walaupun dengan akun media lain. Contohnya? Contohnya, ngapain Bang? Tapi sama aku nggak pernah. Sama aku nggak pernah. Oh gitu. Awak sendiri Bang. Dia sering itu. Lagi di mana posisi Bang? Padahal dia tahu aku DLS. Lagi di mana posisi Bang? Tegur sapanya itu sangat luar biasa kedekatan. Iya. Jadi kalau dia pernah menilai kan, walaupun hanya sebatas teman katanya, tapi kalau untuk secara kekeluargaan mungkin udah gimana ya kalau mungkin udah dekat lah seperti keluarga sendiri sama Faisal ini. Dan tadi ada saya tanya ke Faisal sendiri tentang dia sekarang gini, kalau selagi awak nanti mau ngomong sesuatu, dia canggung. Canggungnya kenapa? Takut dia salah ini, salah percakapan. Ya. Rasa kalau untuk kita kan, kalau di sini kan udah belakang aja. Coba aku tanya, udah punya pacar belum Faisal? Oh udah punya anak dia tuh Bang. Aku tanya pacar dulu, ini langsung. Inilah kadang-kadang ini. Udah punya. Dulu aku punya pacar Pak. Sekarang udah jadi mantan. Mantan itu udah jadi istri. Itu udah dijawab duluan. Tunggu dulu, aku dulu nanya. Tunggu dulu, aku nanya. Bajikan udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Ya kan Faisal, ada ditanya. Baru ketawa dia kan. Pacarnya sih Bang mungkin kalau untuk hitungan jari mungkin masih jauh. Belum bisa dihitung kalau untuk hitungan jari. Jadi bisa dihitung jari. Iya. Rambut baru bisa dihitung. Kalau jari kan hanya sebatas 10, tapi masalah mantannya lebih dari 10. Jangan salah. Cuman nggak ada yang berlanjut Bang. Katanya elektronik ini kan cukup akurat. Kalau menurut saya elektronik ini kurang akurat. Kenapa? Tapi kalau bisa Bang, nanti dikat aja lah. Masa mantan lagi banyak kali. Nggak apa-apa. Gini, handphone ini hati-hati dengan handphone. Kenapa? Di handphone kalau ambillah kalkulator, cobalah jumlahkan 5 tambah 5 kali 3. Itu seharusnya kan 30, tapi dapatnya pasti 20. Jadi ternyata nanti tadi Bang Bung bisa apa? Mana sih? Apalah inilah, satu lagi lah. Ini nampaknya masa kalian 2 aja yang makan itu. Satu lagi. Ya. Makanlah dulu. Nikmatilah dulu. Bang, pernah nggak Faisal coba di kalkulatornya handphone 5 tambah 5 kali 3 pasti dapatnya 20. Coba lihat tes. Mana handphone Faisal? Nah, dulu. Nih. Aku lagi ngirim apa itu? Ada handphone satu lagi? Ada. Nah, coba tes. 5 tambah 5 kali 3 berapa dapatnya? 5 tambah 5 10 kali 3 berarti 30 lagi. 5 tambah 5. 5 tambah 5 kali 3. Jangan sama dengan dulu ya. Seharusnya 30. Berarti yang makanya hati-hati dengan handphone. Setiap handphone 5 tambah 5 dikali 3 itu dapatnya 20, bukan 30. Maka coba tes, nggak percaya. Bingung kalian kan? 5 tambah 5 kali 3 berapa dapatnya? 20 harusnya 30. Makanya hati-hati dengan handphone. Tak semua di handphone ini bisa dipegang. Itulah tandanya. Kan? Mantap apa ya? Intelektualnya. Coba. Aku ada kebikin di situ. Coba lah tes. Kita ini ilmu pasti kan. Kalau matematika kan ilmu pasti. Nih para penonton bisa jawab nggak seperti itu? Setiap handphone coba Anda tes 5 tambah 5 kali 3. Tapi jangan sama dengan dulu.
5 tambah 5 sama dengan 3, jangan. 5 tambah 5 kali 3 sama dengan berapa? Pasti dapatnya 20. Seharusnya dapatnya 30. Ya kalau menurut hitungan matematika 30. Makanya di handphone ini, itulah fungsinya. Di handphone ini bukan semua bisa langsung kita terima apa adanya. Kita sering menggunakan kali-kali, kita sering menggunakan tambah-tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bang Dul Tejebus sejangkau siar dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Itu Bang Dul salah ngomong, sehat walafiat. Dan moga-moga apa-apa yang sedang diusahakan, mudah-mudahan bismillah yang dimulai dan berakhir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Karena di akhir video saya biasanya ada saya bilang seperti itu. Mudah-mudahan bismillah kita bisa menjadi alhamdulillahirabbil alamin. Ini ceritanya Bang Dul podcast apa saling tanda tanya ya? Ini sebenarnya begini. Karena banyak komentar saya lihat pingin diwawancarai lagi Bajigit. Tentang apa nggak ada dibilang dia. Cuman saya aja yang berinisiatif tentang apa. Ini kan saya sudah beberapa hari ini tidak datang ke Mabes ALS. Adapun video yang tadi pagi itu bukan video yang hari ini, itu video-video yang kemarin yang rasanya belum saya upload. Ya wajar lah saya upload kembali. Dan begini, apa aja yang kalau menurut Bajigit dan Faisal? Tapi Bajigit aja dulu saya tanya, kan Bang Faisal? Tetap monitor kan Bang Faisal? Tetap monitor kan? Tetap. Apa aja yang ada perubahan di ALS ini menurut Bajigit? Kalau menurut saya sih Bang, kalau untuk perubahan ini masih sama seperti biasanya. Dan juga tidak ada yang luar biasa. Jadi nggak ada yang bisa berubah. Nggak ada yang berubah. Dan menjelang hari bulan puasa atau menjelang mudik ini kita mudah-mudahan tetap berdoa yang sama. Mudah-mudahan tidak ada PPKM dan aktivitas kendaraan-kendaraan khususnya bus di aspal tetap bisa berjalan. Roda ekonomi tetap bisa berjalan dan walaupun di tengah-tengah sulitnya pandemi yang kita hadapi sekarang. Ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa membuat konten-konten yang lebih berinovatif dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi gini, menjelang untuk puasa ini, kira-kira menurut Bang Bajigit atau menurut Faisal apa perubahan-perubahan yang bakal ada di ALS ini? Ya, kalau untuk perubahan sih untuk saat ini belum ada Bang Dul. Cuman kan kalau untuk isu-isu katanya sih untuk menjelang Ramadan ataupun nanti hari raya Idul Fitri katanya ini pun katanya dari kawan-kawan di ALS ini. Bukan langsung awak yang dapat info. Dapat info sendiri bukan. Pokoknya menurut kawan-kawan katanya untuk perubahannya mungkin ALS ini bakal gimana ya? Kalau nanti kalau kita besar-besarkan sungguh terlalu membanggakan. Tapi memang seperti itu ucapan kawan-kawan itu katanya untuk armada mungkin ada yang apalah yang baru. Apakah yang dimaksud kawan-kawan Bajigit ini para supir, pada kru, atau kawan-kawan mania, atau kawan-kawan YouTuber? Oh, dari kru langsung. Terus, sekarang kan ada yang bilang seperti ini, ALS nggak berbenah, ALS itu kurang peremajaan. Salah Bang. Nah itu macam mana tanggapan Bajigit? Yang kurang berbenah atau kurang peremajaan salah Bang. Orang itu melihat hanya melalui akun media sosial, bukan langsung melihat di tempat lokasinya ALS sendiri. Kalau mungkin orang itu datang ke mana untuk perubahan, mungkin
tunggu disaluti, bukan kita untuk membanggakan ya. Mungkin orang itu salut melihat langsung ALS ini seperti apa, di mana gitu. Kalau menurut Faisal sendiri, ada yang bilang dari komentar bahwasanya ALS itu tidak berbenah atau ALS itu biasa-biasa aja, banyak armadanya yang jelek-jelek. Nah, itu menurut Faisal sendiri macam mana? Jadi gini Bang Dul, menurut saya ya. Kita dekatkan biar enak suaranya. Gimana? Menurut saya para pecinta Busmania mungkin mereka hanya melihat dari sisi apa namanya? Media sosial. Mereka karena jadi lupa bukan Bang. Lanjut aja. Tidak melihat seperti yang ada di sini perubahannya. Nah, sama juga halnya yang saya ucapkan tadi. Langsung melihat di lokasi. Sebenarnya cukup banyak yang sudah kinyis-kinyis, sudah baru, dan bukan juga trip-trip pendek aja yang baru-baru kan. Kalau seperti untuk Malang aja sudah ada 2 yang peraturan dari Dinas Perhubungan kan sudah dianjurkan untuk semua armada transportasi darat. Mungkin udah ada waktu batas kadaluarsa, batas tertentu yang dibolehkan untuk beroperasi, untuk dioperasikan. Iya. Kalian nggak pernah nanya ke aku kayak gitu. Aku aja yang nanya ke kalian. Kalian tanya dulu aku kenapa? Ya mungkin karena Bang Dul mungkin salah satu orang yang mengenal dan mengetahui tentang perubahan dari Dinas Perhubungan, ya mungkin lebih bagusnya Bang Dul sendiri seharusnya yang diwawancara kan, bukan kitanya. Makanya kalian nggak mau wawancarai aku. Itu masalahnya. Aku aja yang wawancarai kalian. Jadi buat Bang Dul nih, aku bertanya, gimana nih tentang perubahan bus-bus ALS? Bang Dul sendiri. Itu kan dijolok baru jatuh. Kalau menurut saya pribadi, yakinlah walaupun tidak terekspos ke media, ALS itu tetap berbenah. Namun terkadang kan yang terupload ke media itu armada-armada yang belum berbenah. Sebenarnya banyak armada yang telah dibenahin, armada yang telah ditukar, armada yang telah baru, cuman tidak terekspos ke media, kurangnya terekspos ke media. Sebagian misalnya kan ada yang dibolehkan, ada yang enggak. Mungkin kalau soal dibolehkan atau tidak dibolehkan, mungkin tergantung kita ke krunya, karena kan kru itu punya apa istilahnya, punya tanggung jawab pribadi ke armada beliau. Ibaratnya kita tamu, kita upload dapurnya yang masih baru selesai berarti tidak bersih, cuman baru selesai masak tak mungkin langsung bersih kan. Di situ kadang diupload dia, jadi nampaknya dapurnya kotor. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Selesai masak tunggulah dulu selesai dibersihkan semua, barulah diupload, ya kan. Mungkin seperti itu sih. Kalau pandangan saya, ALS tetap berbenah. Mungkin selama ini kurang terekspos. Mungkin karena sarana dan prasarana untuk mengekspos armada-armada itu masih kurang konten kreator di Medan. Nama. Terus terakhir, ini menyambung video yang tadi. Kalau menurut Faisal dan Bajigit, mana duluan nih tanya? Faisal dulu lah. Faisal duluan. Kalau menurut Faisal, untuk konten kreator yang ada di ALS, macam mana? Ya Pak, menurut saya orangnya baik-baik. Orangnya baik-baik. Tapi kan suaranya keras-keras. Keras-keras. Nggak marah pun udah kayak marah nampak. Kita jangan melihat suara keras dan melihat hatinya. Macam mana kita melihat hatinya? Kalau kita terawang gini, dadanya cuma yang nampak. Ya dirasakan aja yang dilihat. Ngerasakannya macam mana? Jumpa jarang. Cuma nengok di media, suaranya kasar, kuat-kuat, teriak-teriak. Intinya
bagi saya konten kreator yang ada di Mabsa ILS ini orang baik-baik. Sebaik apa sih mereka? Sebaik apa sih mereka? Ya baik aja lah bang. Nggak sakit ya? Nggak sakit. Menurut Pak Jigit? Pak Jigit Parholong? Macam mana? Tentang konten-konten kreator yang ada di Medan, katanya kasar-kasar, suaranya kuat, ketawanya terbahak-bahak. Karena logat Sumateranya bang masih melekat di lidah Orang di Medan. Jadi kalau untuk mungkin yang belum memahami bisa menganggap kalau orang Medan itu memang kasar, padahal nyatanya enggak. Karena segi bahasa yang membuat ciri khas orang Sumatera, jadi bahasa Indonesianya pun mungkin agak terlalu kasar gitu. Sebenarnya nggak kasar ya? Sebenarnya nggak kasar. Cuman keras. Ya Sal? Oke. Keras. Ya itu aja lah sahabat-sahabat. Karena waktu pun sudah hampir jam 9 malam, saya juga harus kembali ke peraduan Kota Binjai. Salam dari Mabsa ILS. Mungkin bahasanya lebih enak kayak gitu lah. Salam dari Mabsa ILS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sementara kita cut dulu karena mau makan dulu Faisal. Mantap. Alhamdulillah. Terakhir, Pak Jigit sambil makan. Pak Jigit setelah bicara-bicara tadi sama Bang Faisal, sambil makan masih bisa diwawancarai kan? Bisa. Lanjut aja bang. Apalah tanggapan Bang Pak Jigit tentang pemilik catering Haryanto kemarin? Jadi bang, aku ini Pak Jigit ini yang mengenal catering itu di kota. Iya. Ya. Jadi kalau untuk bahasa yang sekarang mungkin jadi bahasa apa namanya? Pemget istilahnya kan, pemilik catering. Lah istilahnya. Jadi awak kurang memahami bang. Ya kurang memahami bukan berarti nggak paham. Memang nggak paham. Awalnya apalah? Awaknya apalah? Maunya ditekekkan aja ya. Walaupun nggak paham, belum terlalu sempurna kalau untuk berucap. Kecap itu luar bang. Luar mana? Di luar sana? Iya. Apa ya, securities itu. Iya. Kayak juga. Apa bentar lagi? Masih hujan. Dan gini, tanggapan Pak Jigit lah. Apa sepatah dua patah kata untuk HR Mania, Haryanto Mania? Kalau aku sih, kalau untuk kata-kata mungkin untuk kata-kata itu Bang Dul lebih jago. Ya kan bukan aku. Iya. Pak Jigit lah. Paling hanya sebatas untuk berdoa aja bang. Apa itu doanya? Kalau aku berdoa untuk seluruh transportasi darat, yang khususnya untuk transportasi darat seperti itu, baik Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera, tetap sukses selalu dan menjadi kebanggaan untuk seluruh penumpang yang di lintasan. Nah itu aja. Kalau Faisal, kata-kata terakhir. Buat Mania, Mabsa ILS dan Ko Haryanto, tetap jaga solidaritas. Siap, mantap. Dan untuk Bang Dul, solidaritas tanpa batas. Nah itu dijawab Pak Jigit dari kata-kata Bang Dul. Aku ucapkannya duluan. Jadi mungkin ini dulu video saya, mungkin dilanjut kalau nggak ke Faisal, ke Pak Jigit mungkin. Kalau Pak Jigit nggak ada. Mungkin Faisal aja, atau mungkin mau memindahkan sepeda motor dulu, silahkan. Boleh. Nanti kita tunggu apa videonya di Faisal punya. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya videonya tidak ada, memori penuh. Jadi cukup saya sendiri aja ini. Iya. Oke dah kalau gitu. Terima kasih. Jadi dulu sahabat-sahabat, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.